kembali dalam perkuliahan online Universitas Telkom dan dengan mata kuliah keamanan jaringan komputer seperti biasa. Pengarahnya langsung ke siaran masing-masing. Jangan sampai ketinggalan video untuk materi yang bisa diakses di kelas. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa waktu lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya, untuk mata kuliah keamanan jaringan komputer. Untuk pembahasan kita kali ini mengenai firewall ya, firewall IP tablets pada Debian server. Ini sebenarnya untuk pempraktikan, tapi karena untuk masih perkuliahan masih online, nanti saya jelaskan saja. Kalau mau dicoba silahkan ya di rumah ya, untuk mengenai firewall ya. Oke, untuk bahan untuk hari ini bisa kalian akses di Classroom ya, materinya ya. Silahkan nanti bisa kalian unduh, dipelajari, dipahami atau dikembangkan. Kita langsung mulai saja ya untuk pengertian tentang firewall IP tablets pada Debian server. Digunakan pada Debian server ya untuk firewallnya, yaitu IP tablets. Dengan adanya firewall,
membuat server kita aman dari serangan-serangan dari luar maupun untuk filtering paket-paket data tertentu ya. Nah, untuk itu lebih lengkapnya kita pahami penjelasan sebagai berikut. Pengertiannya terlebih dahulu, firewall ini adalah suatu aturan yang diterapkan baik terhadap hardware, software ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan melakukan filterisasi, membatasi ataupun menolak suatu koneksi pada jaringan dilindungi dengan jaringan luar. Nah, ini sebenarnya untuk modifikasi sendiri misalnya dalam suatu jaringan kita ya. Agar apa? Agar kita bisa melakukan filter, menolak jaringan koneksi yang masuk misalkan, ataupun pembatasan penggunaan jaringan misalkan. Nah, itu juga masuk ke firewall ya. Jadi pengertian firewall saya sudah paham. Nah, tipe-tipe firewall itu dibedakan berdasarkan mekanisme atau cara-cara kerja firewallnya. Yang pertama ada paket filtering gateway. Nah, ini bertugas melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan yang dilindunginya. Kemudian ada application level gateway, disebut proxy firewall ya. Mekanisme tidak hanya berdasarkan sumber, tujuan atau atribut paket, tapi bisa mencapai isi konten paket tersebut. Kemudian circuit level gateway bekerja pada bagian transport control atau TCP protokol ya, layar pada lapisan TCP/IP. Firewall akan melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP yang bisa disebut dengan TCP handshaking untuk menentukan apakah hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak. Ini untuk level gateway ini nanti ada izin ya semacam. Kemudian ada stateful multi layer inspection firewall. Nah, model ini penggabungan dari ketiga firewall yang tadi saya sebutkan ya. Nah, firewall ini bekerja pada lapisan aplikasi, lapisan TCP dan lapisan internet protokol, lebih lengkap ya. Kemudian IP-tables itu apa? Salah satu firewall yang ada di Linux kegunaan Internet Pesantren. Nah, ini mungkin yang bisa kita lihat di Linux ya. Nah, ini hanya untuk pengetahuan saja mengenai IP-tables ini. Nanti silahkan kalian bisa kembangkan atau cari untuk firewall yang kompatibel dengan Windows misalnya. Nah, kegunaan IP-tables ini dapat melakukan perhitungan terhadap paket dan menerapkan prioritas trafik berdasarkan jenis layanan. Dapat digunakan untuk mendefinisikan sekumpulan aturan keamanan berbasis port untuk mengamankan host-host tertentu. Dapat digunakan untuk membangun sebuah router atau gateway. Nah, IP-tables seperti itu ternyata ya. Nah, bisa kita lihat dengan pesat perkembangan teknologi informasi, jaringan komputer atau sangat bermanfaat membuat seorang dapat masih berhubungan dengan tanpa mengenal lagi yang namanya jarak ya, karena serba menggunakan teknologi zaman sekarang. Namun dampak perkembangan itu sendiri semakin banyak permasalahan yang muncul dalam melindungi jaringan komputer, gangguan luar, virus, spam, DOS dan lain-lainnya. Pernah saya bahas untuk mengenai virus dan DOS. Nah, ini walaupun kita semakin berkembang teknologinya, kemudian serba dimudahkan dengan menggunakan teknologi, itu bukan berarti kita sudah sampai di situ ya, tapi banyak ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam suatu jaringan tersebut sebenarnya. Contohnya di smartphone kita ataupun di komputer kita itu sebenarnya rawan ya, harus diamankan dengan apa, misalkan antivirus ataupun yang lain. Oleh karena itu jaringan komputer pun harus memiliki pagar atau rumah. Pagar ini melindungi vital dalam komunikasi dan menyimpan komponen penting dalam jaringan komputer seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan menggunakan antivirus ataupun yang lain, itu untuk melindungi. Contoh di sini untuk IP-tables tadi ya, kalau yang menggunakan Linux, kalau enggak ini sekedar untuk pengetahuan, kalau mau dicoba monggo, kalau tidak ya tidak masalah. Kita
siapkan seperangkat komputer PC atau laptop ya, kemudian ada koneksi internet. Nah, tujuannya untuk bermaksud agar kita mengetahui dan mengerti bagaimana cara kerja dari iptablet sebagai firewall dalam Debian server, sehingga nantinya kita sudah paham betul dengan iptablet ini dapat mengamankan dan mengelola. Ini untuk khususnya untuk pengamanan menggunakan iptablet ya. Nanti menggunakan pengamanan yang lain, firewall yang lain itu bisa kalian pelajari, bisa kalian cari, kalian pelajari ya sebagai tambahan. Nah, untuk iptablet ini adalah suatu tool dalam sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan filter atau penyaringan terhadap traffic lalu lintas. Ini lebih ke khusus Linux ya. Nah, secara sederhananya digambarkan sebagai pengatur lalu lintas data untuk pembagian dan lain sebagainya ya. Nah, ini mengatur semua lalu lintas komputer kita, baik yang masuk, keluar, ataupun traffic yang sekedar melewati komputer atau di jaringan kita saja, seperti itu. Diagramnya seperti ini di bawah. Firewall database ini memiliki beberapa aturan atau polisi ya, yaitu yang pertama ada input, mengatur paket data yang masuk firewall dari arah intranet ataupun internet. Nah, kita bisa mengelola komputer mana saja yang bisa mengakses firewall, misalnya hanya komputer IP yang ini misalkan. Yang bisa ke akses firewall yang lain tidak boleh. Jadi nanti bisa dikhususkan untuk IP sekian yang bisa akses untuk di jaringan firewall tersebut. Dan ada output. Nah, mengatur paket data yang keluar dari firewall ke arah intranet maupun internet. Biasanya output ini tidak di set ya, karena bisa membatasi kemampuan firewall itu sendiri biasanya. Walaupun tidak di set itu bisa membatasi sendiri untuk firewallnya. Ini ada forward, mengatur paket data yang melintasi firewall dari arah internet ke internet maupun sebaliknya. Aturan atau polisi forward paling banyak dipakai ini untuk mengatur koneksi internet berdasarkan port, MAC address, dan alamat IP. Selain aturan firewall iptablet untuk juga mempunyai parameter yang disebut dengan target, yaitu status yang menentukan koneksi di iptablet diizinkan lewat atau tidaknya, itu untuk forward. Kemudian ada post throttling ya, melakukan NAT paket dan keluar dari firewall. Kebanyakan post throttling dipakai untuk translasi alamat IP. Ada pre-routing, melakukan NAT paket pada yang memasuki firewall. Kebanyakan digunakan untuk transparansi proxy server dan membangun beberapa server dengan produk IP public. Tabel pada iptablet ada filter tabelnya, net tabelnya, kemudian mangle tabel. Nah, dalam iptablet terdapat 3 daftar tabel bawahnya. Itu ada filter, ini adalah tabel default mengandung input, output, forward, biasa disebut chain input, chain output, dan chain forward untuk filter ya. Kemudian ada NAT, digunakan untuk membuat gateway. Setelah untuk membuat alamat IP pengirim biasanya dijadikan gateway menuju ke internet. Di NAT ini kebalikan dari SNAT. Untuk mangle ya digunakan untuk menandai paket-paket untuk digunakan proses selanjutnya, seperti ini ya. Struktur penulisan iptabletnya, iptablet minty table comment chain parameter. Contohnya ini input, ini misalkan target yang akan dihapus atau yang tidak bisa masuk atau yang hanya bisa masuk itu IP tertentu ya. Komen pada iptablet, rule comment dan rule dipasang pada iptablet file untuk memiliki ketentuan ya. Pada dasarnya iptablet ini pada komputer dianggap sebagai table IP sesuai dengan namanya. Nah, sistem hanya akan menjalankan rule yang ada pada tablet, sedangkan rule yang sudah ada pada tablet juga dapat dihapus atau di replace dengan rule lain. Nah, berikut beberapa komen untuk menambahkan penghapusan operasi sejenisnya yang diperlukan setelah rule ya. Di sini ya ada komennya ini untuk keterangannya apa, ini sudah ada semua, silahkan dipelajari. Opsinya terdiri dari komen dan parameter serta opsi tambahan.
Ada juga tambahan verbose, exact, numeric, line number, mode probe. Nah ini ada keterangannya semuanya ya. Untuk parameter membuat satu aturan pada if tables menjadi lebih spesifik. MinP ini adalah protokol digunakan untuk mengecek tipe protokol tertentu. Contoh protokol yang umum adalah TCP, UDP, ICMP, dan all. Daftar protokol bisa dilihat pada etc protokol. Tanda seru bisa digunakan misal kita mengenali sebuah protokol kecuali ICMP ya, maka kita bisa menuliskan min p tanda seru ICMP yang berarti semua kecuali ICMP. Nah, ini terkecuali ya. Contohnya ada if tables a input PTCP. If tablesnya seperti ini jadinya. Mengendaki semua protokol kecuali TCP. Kemudian ada min source digunakan untuk mencocokkan paket terhadap alamat asal atau sumber ya. Alamat di sini bisa berbentuk alamat tunggal ya, dengan alamat IP ini menggunakan net ataupun menggunakan netmask seperti ini, atau juga ditulis seperti ini, yang artinya semua alamat 19641 ini bisa menggunakan versinya seperti ini ya. Ada source-nya. Ada destination digunakan untuk mencocokkan paket berdasarkan alamat tujuan. Penggunanya sama dengan S atau min S tadi ya. Di sini. Ada min J jam berguna untuk menentukan nasib paket, apakah paket akan diterima, accept, atau ditolak, drop, dikembalikan, return, dan lain sebagainya. Jadi nanti contohnya seperti ini untuk source-nya. Ada interface berguna untuk mencocokkan paket berdasarkan interface di mana paket datang. Match ini hanya berlaku pada chain input ataupun forward. Nah, contohnya input IET 0. Ada min out interface berfungsi untuk mencocokkan paket berdasarkan interface di mana paket keluar penggunanya sama dengan I, berlaku untuk chain output dan forward. Nah, seperti ini. Nah, target atau jam ini adalah perlakuan yang diperlukan terhadap paket-paket yang memenuhi kriteria atau sebagai penentu nasib suatu paket. Setiap paket akan diterima oleh firewall dan diteruskan bertujuan ke paket tersebut kalau diterima. Contohnya seperti ini: input PTCP disport accept, berarti diterima. Kemudian untuk drop, membuang setiap paket yang diterima tanpa mengirim pesan ke pengirim paket, berarti tidak diterima ya. Menggunakan drop, dan ini akan di drop atau dihapus. Untuk return akan menolak setiap paket yang diterima, tapi firewall akan mengirimkan pesan ICMP error kepada pengirim paket. Nah, defaultnya berupa port unreachable. Pesan dapat dirubah, misal ICMP net unreachable. Nah, seperti ini untuk pengembaliannya, bukan dihapus tapi dia dikembalikan. Kemudian ada log target, ada beberapa option bisa digunakan bersamaan dengan target ini. Yang pertama adalah digunakan untuk menentukan tingkatan log yang bisa digunakan adalah debug info, notice, warning, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Ada snap target, ini berguna untuk melakukan perubahan alamat asal dari paket source network address atau SNA translation SNAT ya. Target ini berlaku untuk tabel NAT pada kolom prostruting, dan hanya disinilah SNAT bisa dilakukan. Jika paket pertama dari sebuah koneksi mengalami SNAT, maka paket berikutnya dalam koneksi tersebut juga akan mengalami hal yang sama. Kemudian ada DNAT, berkebalikan dengan SNAT tadi ya. Ini digunakan melakukan transaksi fill antara alamat tujuan, destinasi, network address translation pada header pada paket-paket yang memenuhi kriteria match. DNAT hanya bekerja untuk tabel NAT pada chain pre-routing dan output atau chain buatan yang dipakai oleh kedua chain tersebut. Yang contohnya seperti ini untuk source-nya. Dan ada masquerade target. Nah, secara umum masquerade bekerja dengan cara yang hampir sama seperti SNAT. Tetapi target ini memerlukan option
Minto Source MySQL ini memang didesain untuk bekerja pada komputer dengan koneksi yang tidak tetap seperti dial-up atau DHCP yang akan memberi pada kita nomor IP yang berubah. Seperti halnya pada Senen, target ini hanya bekerja untuk tabel NAT ya pada chain post routing ya. Seperti ini source-nya. Redirect target digunakan untuk mengalihkan jurusan paket mesin itu sendiri. Target ini umumnya digunakan untuk mengarahkan paket yang menuju suatu port tertentu untuk memasuki suatu aplikasi proxy. Nah, contohnya seperti ini ada untuk source-nya. Nah, hasil dan kesimpulannya dengan adanya sebuah firewall pada komputer server kita membuat komputer server kita aman dari serangan luar, virus, spam, DOS dan lain-lain. Nah, selain itu dengan firewall ini kita dapat dengan mudah mengelola jaringan kita dengan membuat aturan-aturan tertentu untuk hostnya. Nah, ini ternyata pada jaringan kita itu bisa kita atur sendiri ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita buat atur dengan firewall tadi. Nah, kebetulan untuk yang saya jelaskan ini untuk Linux, nanti kalian coba tugasnya untuk mencari ya yang kompatibel dengan Windows, firewall yang untuk Windows ya. Dan bisa kalian coba nanti kalau ada yang menggunakan Linux ya silahkan ini dicoba boleh ya. Mengenai firewall ternyata seperti itu ya, jadi lebih aman untuk jaringan saat kita bertransaksi ataupun kita gunakan jaringan untuk apa saja yang mungkin bisa dibilang penting, itu nanti akan terasa untuk keamanannya. Oke, seperti itu ya untuk pertemuan kali ini mengenai firewall. Plus ya, karena kita bahas ini plus tadi pada Debian server ataupun jaringan server kebetulan dengan menggunakan Linux ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Nanti bisa dipahami, dicari juga untuk firewall yang kompatibel dengan Windows ya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.